Saya bisa dengar Ibu Murali ya suaranya. Pak Pengujita, Pak Sap, Pak Muba, sama Pak Isran ya. Bagaimana Bu Mis? Bebe Jeki? Alhamdulillah. Bu Mani sering ke kampus? Tidak, baru tadi saya rindu-rindu pergi ke kampus. Saya juga mengajar daring terus. Daring terus pokoknya. Tambah lagi Bu Marni, semester depan daring lagi. Iya, saya maunya enak bisa rasa daring Bu, karena kita tidak menggunakan waktu bergerak toh. Di rumah jadi saja. Bah. Sampai maki. Betul. Kalau ke sana 1,5 jam, pulang 1/2 jam, jadi satu waktu memang 1 jam memang hilang untuk. Iya, ini biasa begini kita tak dua acara diikuti. Iya, masak tomaki, di dapur tomaki toh. Anak biasa mengajar lewat penjual sayur, berhenti dong. Iya, betul. Iya. Kasih tahu lanjut cuma kau presentasi, padahal ada makin di penjual sayur di luar. Asik di, saya suka ini Bu. Enak kalau daring. Ini Pak Saf, connecting audio terus. Iya, padahal dia tadi juga di kampus Ji. Saya di sini Bu Marni ada rapat jurusan mengenai mata kuliah semester depan. Baik, terima kasih Prof. Sakti sebagai promotor saya dalam penelitian ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya menyapa dulu kepada tim seminar usul penelitian saya. Yang terhormat Bapak Prof. Insinyur Sakti Aji Adi Sasmita, MSc, MSc, dan PhD. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Haja Sumarni Hamid Ali yang hadir via daring. Kemudian Ibu Dr. Engineering Insinyur Muralia Hustim STMT yang merupakan kopromotor saya, tapi beliau tidak sempat hadir hari ini. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Safruddin Rahub MT yang ada bersama kita hari ini secara luar jaringan, dan Bapak Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT, beliau tidak sempat hadir pada saat ini, dan Bapak Dr. Insinyur Haji Mubasirang Pasra MT, beliau juga tidak sempat hadir pada saat ini, dan terakhir yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Haja Misria Idrus MSTR yang hadir via daring juga hari ini. Selamat siang Ibu dan Prof, Bapak sekalian. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya dan kesempatan yang diberikan juga oleh Bapak Prof, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk menyempatkan waktunya mengikuti seminar usul penelitian saya pada siang hari ini. Nah, mungkin ada baiknya saya melanjutkan ke memulai presentasi saya tentang rencana penelitian saya yang akan saya lakukan. Mungkin sudah tampil ya kepada para peserta sidang hari ini. Oke, baik. Jadi proposal disertasi penelitian yang akan saya kasih kini. Ya. Slideshow. Oh ya. Sudah. Supaya besar kita. Iya. Ini kecil. Tapi tidak tampil kayaknya di situ. Bisa. Ya. Nah, jadi proposal disertasi yang rencana saya akan lakukan adalah
dengan judul Model Indikator Kinerja Pelabuhan Hijau dalam Sistem Transportasi Maritim Berkelanjutan. Nah, adapun yang melatar belakangi ide untuk meneliti tentang hal ini, yang pertama adalah sistem transportasi maritim atau Maritime Transportation System yang terdiri dari pelabuhan dan koneksi sisi daratan antar moda yang memungkinkan hubungan berbagai moda transportasi untuk memindahkan barang dari laut. Itu kita ketahui bertanggung jawab 90% atau senilai 10,7 miliar ton dari seluruh perdagangan yang terjadi di dunia. Ini merupakan data dari UNCTAD 2017. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua yang melatar belakangnya adalah dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan dunia tersebut, maka terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimanakah memastikan keberlangsungan jangka panjang dari pertumbuhan tersebut terhadap kebijakan global tentunya, keberlangsungan lingkungan, keamanan energi, dan perubahan iklim yang terjadi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen The 2030 Agenda for Sustainable Development yang disepakati dalam pertemuan puncak PBB ya tahun 2015. Dan Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Nah, di sini ada 17 poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB yang seharusnya atau wajib dilaksanakan oleh setiap negara yang tergabung dalam anggota PBB. Yang pertama itu adalah menghapus kemiskinan dan seterusnya hingga poin 17. Nah, di sini di poin banyak yang menyinggung tentang pembangunan berkelanjutan atau menjaga ekosistem kita, baik itu laut, darat, dan kita bertanggung jawab terhadap penanganan perubahan iklim dan penggunaan energi bersih dan terjangkau. Dan semuanya ini lebih merujuk kepada keberlangsungan lingkungan agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah 3 komponen pembangunan berkelanjutan itu adalah sosial, lingkungan, dan ekonomi, di mana mereka saling beririsan, saling bertanggung jawab, saling memiliki fungsi dan perannya masing-masing, dan itulah yang harus kita capai selanjutnya. Kemudian latar belakang yang keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, ada di pasal 21, di mana sudah ditetapkan bahwa Indonesia melalui rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN-nya tahun 2015 hingga 2019 harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, jadi di sini latar belakang yang kelima saya merinci bagaimanakah negara kita menetapkan dengan berbagai kebijakan untuk melaksanakan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan tersebut. Jadi di poin yang kelima ini ada di RPJMN keempat tahun 2020 hingga tahun 2024, di mana lingkungan, stabilitas lingkungan yang terjaga, ekonomi dan pelayanan sosial itu harus diselaraskan. Kemudian yang keenam, diuraikan lebih jauh ke dalam peningkatan kualitas hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, di mainstreaming ke dalam, diuraikan lagi dipertajam lagi dengan adanya poin ketiga di mainstreaming atau pengaruh utamaan RPJMN keempat tahun 2020-2024 itu tadi ada di poin yang ketiga, yaitu pembangunan berkelanjutan dan kerentanan bencana dan perubahan iklim. Nah, kemudian latar belakang masalah keenam dari 5 poin itu tadi berarti timbullah bahwa pihak otoritas pelabuhan sebagai operator itu seharusnya mengambil inisiatif dalam menemukan cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Hasil penelitian dari Melius 2008. Nah, konsep pembangunan pelabuhan berkelanjutan ini tadi atau biasa istilahnya dalam Sustainable Seaport Development dan konsep operasi pelabuhan hijau atau Green Concept Seaport Operation ini merupakan 2 hal yang sudah merupakan keharusan dan solusi. Nah, jadi berdasarkan latar belakang itu tadi, rumusan masalah yang saya bisa peroleh yaitu adalah ada 7. Yang pertama adalah ini berdasarkan hipotesisnya.
Jadi bagaimanakah pengaruh indikator pelabuhan hijau, terutama aspek lingkungan terhadap kinerja pelabuhan hijau? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh indikator pelabuhan hijau itu terhadap aspek ekonomi, itu terhadap berhubungan terhadap kinerja pelabuhan hijau. Begitu pula terhadap aspek sosial. Bagaimanakah dia berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pelabuhan hijau. Terus berikutnya adalah indikator bagaimanakah kebijakan pemerintah nantinya itu pengetahuan pihak yang terkait dan kepedulian pihak yang terkait sebagai faktor pemoderasi hubungan antara indikator pelabuhan hijau, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial itu berpengaruh terhadap kinerja pelabuhan hijau itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimanakah model persamaan pengaruh indikator kinerja pelabuhan hijau terhadap sistem transportasi maritim yang berkelanjutan tanpa variabel moderasi, dan dengan variabel moderasi antara lain kebijakan pemerintah, pengetahuan, dan tingkat kepedulian. Nah, jadi rumusan masalah itu kemudian diimplementasikan, diuraikan ke dalam tujuan penelitian. Ada 7 poin, yaitu menentukan pengaruh itu tadi, pengaruh indikator pelabuhan hijau aspek lingkungan, yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial terhadap kinerja pelabuhan hijau. Apakah dia berpengaruh secara signifikan? Signifikannya seperti apa? Kemudian yang keempat, poin keempat, menentukan pengaruh indikator kebijakan pemerintah, pengetahuan pihak terkait, dan kepedulian pihak terkait sebagai pemoderasi hubungan antara indikator pelabuhan hijau, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial terhadap kinerja pelabuhan hijau itu sendiri. Dan yang ketujuh, merumuskan model persamaan pengaruh indikator kinerja pelabuhan hijau terhadap sistem transportasi maritim yang berkelanjutan tanpa variabel moderasi dan dengan variabel moderasi antara lain kebijakan pemerintah, pengetahuan, dan kepedulian. Nah, dari tujuan penelitian ini, maka dirumuskan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dan pendekatan teknis tentunya untuk operasional pelabuhan hijau dan sistem transportasi yang berkelanjutan, transportasi maritim yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, semoga diharapkan nantinya hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan model indikator kinerja pelabuhan hijau terhadap sistem transportasi maritim yang berkelanjutan tanpa variabel moderasi dan dengan variabel moderasi. Nah, batasan masalahnya. Yang pertama, objek pelabuhan yang diteliti adalah pelabuhan. Kedua, lokasi penelitiannya adalah Pelabuhan Makassar atau Soekarno-Hatta di Kota Makassar dan Pelabuhan Makassar Newport di Kota Madia Makassar. Yang ketiga, sistem transportasi maritim yang berkelanjutan yang dimaksud itu terdiri dari ketiga aspek tadi, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, indikator kinerja pelabuhan hijau yang dimaksud terdiri dari variabel-variabel dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. 5. Variabel moderasi yang dimaksud terdiri dari kebijakan pemerintah, pengetahuan, dan tingkat kepedulian. Nah, kebaruan atau novelty dari penelitian ini insya Allah adalah seperti yang telah diuraikan, yaitu model indikator kinerja pelabuhan hijau, sistem transportasi maritim yang berkelanjutan, dan variabel moderasi berupa kebijakan pemerintah, pengetahuan, dan kepedulian. Nah, ini adalah matriks posisi penelitian yang telah saya buat. Dari sini saya menyimpulkan variabel-variabel yang telah diteliti selama beberapa tahun, ya, dan kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah mengukur tingkat kepedulian. Jadi faktor sistem pelabuhan hijau berkelanjutan, kemudian manajemen polusi dan udara, dan lain-lain. Nah, tempat dan waktu penelitian ini adalah peta atau gambar lokasi penelitian di Pelabuhan Makassar dan Makassar Newport. Waktu penelitian yang direncanakan ya sekitar 6-12 bulan. Jenis penelitian, merujuk pada rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah sebuah penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta tampilan hasil dari pengolahan data tersebut. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka yang sifatnya dapat dihitung dan diukur jumlahnya untuk diolah menggunakan metode statistik. Nah, sumber data ada data primer yang diambil langsung dari kuesioner, kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dari pemerintah dan data teknis pelabuhan. Populasi dan sampel.
Penentuan jumlah sampel didasarkan pada pendapat bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga data penelitian merupakan data populasi. Tapi jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih. Pendapat tersebut sesuai dengan Roscoe bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu menggunakan aplikasi Structural Equation Modeling Partial Least Square yaitu atau SAM-PLS. SAM-PLS adalah analisis persamaan struktural berdasarkan varian yang mampu melakukan analisis measurement model dan structural model secara bersamaan. Nah, ini merupakan kerangka konseptual penelitiannya, ada identifikasi permasalahan, pelabuhan sebagai bagian dalam transportasi berkelanjutan, adanya identifikasi masalah tadi, adanya kebijakan atau regulasi dari dunia maupun pemerintah kita, kemudian muncullah rumusan masalah, kemudian mapping di inovasi penelitian di tahap ini saya melakukan pemetaan atau mapping penelitian terdahulu, kemudian memilih SAM-PLS sebagai tools yang akan saya gunakan, kemudian menentukan model atau jalur struktural awal atau initial structural path model yang terdiri dari indikator pelabuhan hijau, variabel moderasi, kemudian outputnya itu adalah kinerja pelabuhan hijau dihitung di dalam sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dan outputnya adalah model jalur struktural atau structural path model. Nah, kerangka teoritis penelitian ini di sini bisa kita melihat hipotesisnya seperti apa, ya. Jadi hipotesisnya seperti apa? Jadi faktor indikator ada di sebelah sini. Jadi dia adalah variabel tidak terikat, ya. Jadi indikator pelabuhan hijau X1 terdiri dari X11 variabelnya di indikatornya sampai 5 indikator, kemudian indikator pelabuhan hijau aspek sosial X2 ada 2 indikator, indikator pelabuhan hijau aspek lingkungan ada 2 indikator. Kemudian ada faktor moderasi. Nah, inilah yang kita akan tahu kira-kira faktor moderasi ini apakah memperkuat ataukah justru memperlemah hitung-hitungannya seperti apa nanti, yaitu kebijakan pemerintah, pengetahuan, atau kepedulian. Nah, outputnya itu adalah kita menghitung kinerja pelabuhan hijau, terdiri dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi di sini hipotesisnya ada 6, yang tadi sudah disebutkan di rumusan masalah. Nah, diagram jalur awal atau initial path diagramnya ini seperti ini. Kalau kita mengerjakan melalui SAM-PLS. Jadi ini yang awal dulu adalah rancangan awalnya. Nah, ini merupakan diagram alir penelitiannya seperti ini. Nah, kemudian jadwal penelitiannya seperti ini. Jadi diupayakan bisa selesai tepat waktu. Nah, saya kira cukup demikian presentasi saya mengenai rencana usulan penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bapak Prof. Mungkin bisa ditampilkan literatur yang mendukung dari penelitian. Ya, siap. Karena tadi kita belum lihat apakah yang ada yang beririsan atau ada memang yang siap betul-betul dari ajuan. Iya, iya. Saya buka dulu, Pak. Karena mungkin tadi tidak terlalu jelas. Saya buka saja filenya.
Bu Marni. Bu Marni. Oh, iya Bu. Deka Pak Gaga Pak Anu ini Pak Sakti. Mana Ki? Enggak ada saya ini. Kita nih kapan anu dulu? Oh iya. Ada. Luring. Luring Bu. Silakan Ki Prof. Ya, ada Ya, Ki. sudah. Ya, Oh, sudah Prof. Mahasiswa. saya tanyakan dulu. Mahasiswa bisa tanya, Prof. Sampai izin, Prof. Ini matriks penelitian terdahulu, beberapa jurnal yang telah saya baca, kemudian ada dan apa ini research similarity and difference di sini ada, tapi saya buka dulu ininya matriks yang dalam bentuk matriks ya. Ada, Prof. Iya. Untuk supaya lebih jelasnya ini matriks posisi penelitiannya dalam bentuk Excel supaya lebih mudah dibaca. Ya, siap. Terima kasih Pak Syaf. Selanjutnya untuk sesi berikutnya saya persilahkan rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi yang dapat bertanya, baik yang secara luring atau daring. Siapa dulu? Saya Prof mungkin. Oh, saya persilahkan dulu yang daring. Siapa namanya, sebutkan dan apa pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih. Hormati promotor Mudi dan Ibu Andi Ningrat. Tentu saja mungkin tadi terkait dengan pelabuhan hijau ya. Mungkin saya ingin penjelasan lebih jauh, karena pikiran saya pelabuhan hijau itu pelabuhan yang ditumbuhin pohon-pohon gitu ya. Jadi mungkin ada pohon-pohon yang hijau. Kemudian mungkin kira-kira indikatornya itu apa saja yang pelabuhan hijau itu? Tadi ada aspek lingkungan di matriks itu tadi apa di modelnya tadi ada aspek lingkungan, sosial, dan yang X3 itu lingkungan lagi itu. Apa memang begitu? Kira-kira indikatornya apa saja? Terus kinerja pelabuhannya yang ditinjau indikatornya apa saja yang akan diteliti? Mungkin itu. Jadi ada aspek lingkungan, aspek sosial, kemudian ada aspek lingkungan lagi, X3. Apa memang seperti ada double ya, aspek lingkungan, kemudian X1 dan X3. Kira-kira indikatornya apa saja? Karena nggak ditulis di situ, nggak dijelaskan. Kami ingin tahu. Baik. Terima kasih. Ya, saya langsung ya, Prof ya. Oh ya, siap. Oke, baik Pak. Siapa ya tadi? Pak Rohman. Terima kasih Ya. Pak atas pertanyaannya. Saya tampilkan dulu mungkin tadi tidak jelas ya ininya karena dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk gambar. Nah, ini tadi gambar kerangka teoritis penelitian. Enggak muncul. Tidak bergerak ya? Ya, enggak itu. Nah, saya perlihatkan indikatornya apa saja, karena Bapak tadi bertanya indikatornya apa saja. Ujian inilah indikatornya, tadi tidak, maaf karena tadi mungkin saya tidak ini. Jadi kinerja pelabuhan hijau indikatornya itu yang tadi Bapak bilang adalah aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Nah, diuraikan variabel independennya, yaitu untuk indikator pelabuhan hijau aspek lingkungan X1 diuraikan, diturunkan ke dalam 5 indikator. Yang pertama X11 yaitu pihak pelabuhan. Jelas ya Pak ya, insya Allah. Ya, jadi pihak pelabuhan
itu berupaya mengurangi polusi udara dengan menggunakan energi pengganti, yaitu listrik darat untuk kapal dan alat bongkar muat bertenaga listrik. Kemudian untuk indikator 2 di bawah lingkungan, yaitu X1, yaitu pihak pelabuhan berupaya untuk mengurangi polusi kebisingan. Kemudian indikator di bawah yang X13, yaitu pihak pelabuhan berupaya untuk mengurangi polusi limbah padat dengan pengelolaan fasilitas pembuangan limbah padat dan pengurukan atau pembuangan sedimen. Yang keempat, pihak pelabuhan berupaya untuk mengurangi polusi limbah cair dengan pengendalian tumpahan minyak, air balas, dan air pembuangan lambung kapal. Dan yang terakhir untuk indikator yang kelima, yaitu pihak pelabuhan berupaya untuk melestarikan biota laut. Kemudian untuk faktor ekonomi dibagi menjadi 2 indikator, diuraikan ke dalam 2 indikator. Yang pertama yaitu pihak pelabuhan dapat mengurangi total biaya operasional dengan konsep pelabuhan hijau, berkaitan dengan energi tadi, penggunaan energi alternatif. Yang kedua, pihak pelabuhan dapat meningkatkan pendapatan bisnis dengan konsep pelabuhan hijau. Sedangkan untuk faktor sosial diuraikan ke dalam 2 juga indikator turunan, yaitu pihak pelabuhan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Yang kedua, pihak pelabuhan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar. Nah, kemudian untuk variabel moderasi, yaitu variabel yang mau dihitung apakah dia memperkuat atau justru memperlemah ke indikator tadi untuk mencapai hasil kinerja pelabuhan hijau itu tadi, yaitu ada 3, yaitu kebijakan pemerintah terkait dengan pelabuhan hijau. Yang kedua, pengetahuan pihak terkait mengenai pelabuhan hijau. Pengetahuan ini berarti diuraikan ke dalam training, pelatihan pihak staf yang ada di pelabuhan. Kemudian yang ketiga, tingkat kepedulian pihak terkait untuk mengaplikasikan setiap peraturan yang berhubungan atau berkaitan dengan pelabuhan hijau tersebut. Demikian, Pak. Untuk indikator kinerja tadi apa saja kira-kira? Ini tadi, Pak. Yang enggak kelihatan, bagaimana bisa kelihatan nih? Ya. Jalan. Enggak itu paparan anunya. Share Layarnya screen-nya, aja. ya, tayangannya enggak jelas. Mungkin saya ulangi, Pak ya. Saya ulangi lagi tampilkan. Iya. Oh ya. Saya cabut dulu. Sampai, Pak. Tabe, izin Pak, apakah sudah tampil? Ya, sudah oke. Oh iya. Ya, tadi ini yang saya sebutkan Pak Tabe. Jadi inilah indikator-indikatornya pelabuhan hijau itu dari 3 aspek, yaitu lingkungan, kemudian ekonomi, dan sosial. Yang tadi saya sebutkan. Ya, ujung-ujungnya ini kan apakah pelabuhan itu baik atau tidak gitu ya? Atau gimana? Yang target yang diinginkan? Iya, siapa? Jadi ceritanya kita mau mengevaluasi kinerja pengaplikasian pelabuhan hijau yang sudah diterapkan sekarang. Ya, maksudnya kan dikatakan baik itu indikatornya apa saja? Gitu. Atau jelek itu apa saja kira-kira? Tergolong pelabuhan baik dengan pelabuhan buruk. Itu indikatornya apa saja? Outputnya nanti dihitung dari hubungannya. Kalau misalnya dia sudah, jadi sebenarnya yang dihitung ini adalah hubungannya berpengaruh atau tidak, Pak. Jadi berpengaruh atau tidak, yang faktor variabel setiap hipotesis tadi itu setelah menghitung dengan analisis SAMPLS, apakah dia sudah memenuhi standar, maka diketahui bahwa dia memenuhi indikatornya baik atau tidak. Jadi kalau dia tidak memenuhi standar, maka indikator itu akan dikeluarkan. Karena kalau dia tidak memenuhi standar perhitungan berdasarkan SAMPLS itu kan ada uji validasinya ceritanya. Kalau tidak memenuhi standar itu, maka indikator itu akan dikeluarkan. Artinya dia tidak terlalu berhubungan secara signifikan, berpengaruh terhadap kinerja pelabuhan hijau itu.
seperti itu. Jadi ada standar ya, mungkin kira-kira standar apa yang menjadi acuan bahwa ini baik atau buruk? Mohon maaf. Indikator Ada peraturan atau peraturan pemerintah atau apa kira-kira yang menjadi standar? Nanti dikatakan bahwa pelabuhan ini baik atau buruk. Berdasarkan ya ada Pak, ada berdasarkan standar dari IMO, ada standar dari IMO, International Maritime Organization, tapi lebih merujuk kepada standar kapalnya. Untuk pelabuhannya hanya standar dari beberapa penelitian terdahulu, Pak. Kalau standar ini dari literatur dari penelitian terdahulu ada standarnya, tapi standarnya seperti ini. Jadi hanya indikator-indikatornya dihitung. Kalau dia memenuhi syarat berarti indikator itu berpengaruh secara signifikan. Kalau dia tidak berpengaruh secara signifikan, keluar juga hasilnya bahwa indikator ini tidak berpengaruh secara signifikan untuk meningkatkan atau menaikkan kinerja pelabuhan hijau itu sendiri dalam operasinya. Ya baik, makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak Rohman. Selanjutnya yang luring ada yang ya silakan Pak Komar. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bu. Siapa? Terkait pengambilan sampel. Siapa? Ya, ini rencananya berapa banyak sampel yang akan diambil sebagai bentuk representasi data terhadap populasi. Iya. Kemudian yang kedua, jika sudah ada siapa-siapa yang diberikan stakeholder-nya apa? Iya. Meliputi apa aja sampel yang Iya. Terima kasih. Iya. Karena saya langsung aja Prof ya. Iya. Terima kasih Pak Komang atas pertanyaan yang diberikan yang sangat membangun ya. Jadi Pak Komang bertanya mengenai sampel yang memang sangat penting dalam penelitian kuantitatif seperti ini, yang memang data primernya adalah berdasarkan dari kuesioner. Jadi penentuan sampel itu adalah hal yang sangat mendasar ya. Nah, untuk populasinya saya akan karena saya menggunakan sampel LS, populasinya itu minimal 100 sih biasanya. Jadi kalau data sudah minimal 100 bisa diolah dengan baik. Karena itulah keuntungan dengan menggunakan tool sampel LS. Jadi dengan tapi sampelnya berdasarkan tadi peraturan 10 sampai 15% dari populasi yang ada. Tapi ada ini untuk penentuan siapa yang akan diberikan sampel ini, karena ini ceritanya adalah sebuah expert. Jadi kuesioner ini biasanya diisi seharusnya dan sebaiknya diisi oleh expert yang ada di pelabuhan di mana lokasi kita meneliti. Jadi untuk sampelnya itu ya sekitar 100 lah insya Allah. Oh iya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komang. Sama-sama. Masih ada lagi yang bertanya di luring atau yang daring sebelum saya masuk ke pertanyaan ke penguji? Masih ada? Yang daring lagi masih ada? Kalau tidak ada, saya persilahkan ke Pak Syaf sebagai penguji pertama. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Adapun judul daripada penelitian ini adalah model evaluasi indikator kinerja pelabuhan hijau. Saya perlu bertanya. Kalau kita baca judulnya model evaluasi, berarti ada model cara mengevaluasi. Caranya bagaimana? Metodenya yang digunakan model apa? Oke, baik Pak. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu dari judul Pak ya. Jadi model evaluasi indikator kinerja pelabuhan hijau berarti cara mengevaluasinya seperti apa? Ya, jadi cara mengevaluasinya itu dari kalau cara bukan model, metode. Ya. Nah ini model, ya.
Jadi kalau model itu beda dengan cara. Jadi ada model evaluasi. Jadi ada beberapa model baru dianalisis, maka muncullah model yang terbaik, model evaluasi yang terbaik. Menurut saya ini ya, persepsi saya. Dan biasanya tuh evaluasi itu dilakukan oleh expert berdasarkan diagram Bloom. Diagram Bloom itu evaluasi ranking kedua, ya. Jadi sudah yang melakukan evaluasi biasanya itu expert. Apakah Anda termasuk expert? Saya bertanya dulu. Bukan ya? Nah, makanya perlu dipertanyakan evaluasi. Ya, kalau kita katakan evaluasi, yang melakukan evaluasi itu adalah expert. Ya, ya mungkin bisa ditinjau dulu apa yang bagus ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, pelabuhan hijau. Mungkin kalau kita secara umum pelabuhan hijau itu hijau dalam hubungannya lingkungan itu ada hubungannya dengan tumbuhan ya. Kalau pelabuhan hijau kira-kira apa ya yang dominan? Apakah juga termasuk daripada tumbuh-tumbuhan atau penghijauan secara umum? Jadi istilah pelabuhan hijau sebenarnya adalah istilah yang baru-baru ini tren supaya lebih sama penggunaannya dengan pelabuhan ramah lingkungan, pelabuhan ekoport, jadi sama penggunaannya, tapi istilah pelabuhan hijau itu muncul beberapa tahun terakhir, seperti itu Pak. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama. Sama. Kalau menurut saya yang sebelum-sebelumnya itu lebih cocok lah. Pertama lagi apa? Tapi pelabuhan ekoport, smart port, ya, itu semua ada smart port, green port, semua. Green port. Apakah sama green port dengan ini pelabuhan hijau? Saya green port, ya istilah bahasa Inggrisnya green port, pelabuhan hijau di dalam bahasa Indonesianya, ya. Jadi kalau saya lihat tujuannya ini banyak. Ada 7. Ya. Untuk menjawab hipotesisnya saja. Ya, tujuannya berapa? Ya. Hipotesisnya ada 6. Ya. Dan yang ketujuh itu tujuan yang ketujuh itu adalah model yang akan dihasilkan setelah menghitung model strukturalnya. Maka ada beberapa di halaman 8. Ya. Tujuan penelitian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah tidak bisa dipersempit sedikit, dirangkum ada beberapa tujuan yang disatukan? Boleh. Disatukan sehingga tujuan tidak terlalu banyak. Oke, siap. Ya. Kalau begini terlalu banyak tujuan, agak ini. Ya, siap. Jadi mungkin itu tujuan perlu diperjelas. Selanjutnya, coba kita tadi diagramnya kita bisa buka. Diagram tadi ada halaman gambar 2. Gambar 2. Halaman 25. Ya. Yang ini gambar 2. Ya, siap. Bisa ditampilkan di situ. Ya ini bisa diperlihatkan supaya kelihatan. Ya. Coba dijelaskan itu. Oke, jadi ini adalah keempat pilar turunan dari RPJMN keempat tahun 2020-2024. Jadi rencana pembangunan jangka panjang menengah.
Nah, di sini kenapa saya mengangkatnya? Di sini kita bisa melihat bahwa faktor yang keempat itu sangat faktor yang ketiga dan keempat, kedua, ketiga dan keempat ini merupakan tujuan dari atau komponen atau aspek dari pembangunan yang berkelanjutan, yaitu kesejahteraan masyarakat atau aspek sosial. Kemudian yang ketiga struktur ekonomi, kemudian irisan yang keempat yaitu lingkungan, keanekaragaman hayati yang tetap terjaga atau lingkungan yang stabil. Apakah variabel-variabel ini atau parameter di sini masuk semua dalam penelitian? Iya, yang lingkungan, ekonomi, sosial. Masuk? Ya. Siapa? Iya. Kebijakan kan? Iya. Nah, misalnya di Pelabuhan Makassar itu kan ada kebijakan menguruk laut. Iya. Itu kan berdampak terhadap pelabuhan. Ekosistem, ya. Itu kan termasuk kebijakan juga kan? Bagaimana menurut saudara mengambil meninjau faktor tersebut di dalam penelitian saudara? Untuk itu ada di indikator yang ke berapa tadi, lingkungan bagian masalah sedimen, indikator tentang sedimen. Sedimen berarti bukan sedimen, kebijakan. Kebijakan yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi. Oh ya. Ya. Oh ya. Silakan. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk di penelitian ini memang kuesionernya itu ada 3 faktor moderasi yang saya masukkan, yaitu kebijakan pemerintah, pengetahuan atau training pihak terkait di pelabuhan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan pelabuhan hijau itu tadi. Yang ketiga adalah tingkat kepedulian dari pihak yang terkait yang ada di pelabuhan juga. Nah, penelitian ini ingin outputnya itu adalah mengeluarkan hubungannya seperti apa, faktor moderasi itu apakah memperkuat atau memperlemah indikator dari pelabuhan hijau ini, apakah bisa tercapai dari indikator-indikator ini dengan adanya kebijakan pemerintah, training, dan kepedulian dari pihak terkait di pelabuhan, apakah dia justru pengaruhnya memperlemah ataukah memperkuat dari implementasi untuk mendapatkan atau mendapatkan kinerja dari pelabuhan hijau ini tadi secara dari seluruh aspek, yaitu aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bagaimana saudara menentukan bahwa ini yang memperlemah dan memperkuat? Adakah metode yang saudara gunakan? Dari analisisnya, Pak. Dari analisis SAM PLS. Analisis apa metodenya? SAM, Structure Equation Model. Yeah. Okay. Selanjutnya, saudara katakan mengambil sampel sekitar 100. Kalau expert itu tidak terlalu banyak. Ya. Ya. Palingan top manager saja. Top manager, ya. Ya, jadi misalnya pengairan, ya, yang berhubungan dengan sungai. Apalagi angkatan laut, meteorologi. Ya, itu kan semua expert saja, bukan stafnya itu, artinya sumber datanya memang harus expert. Ya, bukan staf biasa. Karena dia harus mengetahui dampak, pengaruh atau apakah mempengaruhi atau tidak. Ya, jadi kalau katakan 120 sampel itu bagaimana caranya itu? Oh ya. Jadi tadi saya bilang ya diupayakan untuk mencapai 100. Ya, dengan penggunaan aplikasi atau tools MPLS ini dia bisa mengolah data walaupun makanya dipilih untuk dipakai sebagai analisis, tools untuk menganalisis karena dia bisa mengolah data di bawah 100 sampel. Jadi apabila nanti seiring sejalan expert yang saya temukan tidak bisa mencapai 100, tapi tetap diupayakan, penelitiannya tetap berlangsung. Maksudnya ada tetap hasil yang bisa diperoleh. Jadi SAM datanya harus 100, Pak? Di bawah 100 bisa, Pak? Bisa? Iya, di bawah 100 bisa. Tidak ada data minimal data yang bisa diolah? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada? Iya. Coba koreksi ya? Iya, yang saya baca. Coba nampakkan diagram SAM-nya.
Yang untuk diagram SEM ini baru initial pad diagram, baru rancangan awal. Jadi ini belum seperti inilah rancangan awal diagramnya, diagram jalur awalnya. Tapi apakah jelas ini kelihatan atau tidak? Sudah. Ya, karena kalau SEM itu harus betul-betul tahu permasalahan. Iya. Faktor apa yang berpengaruh. Iya. Ya. Jadi belum nampak di sini dia punya hierarki di bawah ya. Iya. Jadi tolong dihierarkikan supaya kita tahu apa-apa saja itu yang masuk ke dalam misalnya lingkungan, kebijakan. Dia masuk di mana? Okay. Ya. Yang ini yang indikator pelabuhan dari segi lingkungan yang ini Pak sebagai faktor variabel bebas. Kemudian indikator pelabuhan hijau dari aspek ekonomi dan sosial. Jadi ada 3 faktor menghasilkan variabel terikat yaitu kinerja pelabuhan hijau. Kemudian di sini ada faktor variabel moderasi. Ada 3 indikator, set 1, set 2, dan set 3 yaitu kebijakan pemerintah, pengetahuan pihak terkait, dan tingkat kepedulian. Apakah SEM ini memunculkan model atau tidak? Hasilnya adalah nanti model ini ada yang misalnya seperti ini Pak. Misalnya F1 dia tidak memenuhi standar. Jadi hitungannya tidak memenuhi uji validasi ceritanya dari hasil, maka faktor yang X11 akan dikeluarkan. Enggak, hasil akhir dari SEM. Seperti ini juga initial pad diagram modelnya. Oh, begitu. Model struktural. Bukan bentuk model matematis? Bukan, model struktural. Model struktural. Ya. Oke ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Syah, banyak sekali saran masukannya. Ya. Nanti Ibu Aning konsultasi sama Pak Syah. Siapa? Berikutnya saya persilahkan Ibu Mislia. Ya, terima kasih banyak Prof. Bu Aning, kita dengar di suaraku. Siap Bu. Dengar sekali Ibu. Oke. Oke. Jadi ini saya juga masih bingung ini judul Bu Aning. Ini kan model evaluasi indikator kinerja pelabuhan hijau dalam sistem transportasi maritim berkelanjutan. Saya mau tanya dulu nih, yang mana kita maksud kinerja pelabuhan hijau? Yang mana itu? Baru kita tahu faktor yang berpengaruh. Kalau kita tidak tahu sendiri kinerja pelabuhan hijau, bagaimana Ibu tahu bahwa yang mempengaruhi itu adalah ekonomi, sosial, dan ekosistem? Apa dulu pengertian dari kinerja pelabuhan hijau? Ya. Oke, jadi definisi atau pengertian dari kinerja pelabuhan hijau yang Ibu tanyakan, berarti ada 3 kata di sini, yaitu pelabuhan hijau sendiri. Pelabuhan hijau itu berarti pelabuhan yang memperhatikan aspek lebih mengutamakan kepada aspek lingkungan. Kemudian tidak melupakan ekonomi dan tidak melupakan aspek sosial, dampaknya terhadap sosial. Nah, kinerja yang dimaksud ini adalah bagaimana implementasi dari pelaksanaan peraturan terkait pelabuhan hijau di pelabuhan yang akan diteliti nanti. Seperti itu Bu, itu yang saya paham mengenai kinerja. Kalau di buku itu ini kinerja pelabuhan itu adalah berapa lama kapal dilayani, bagaimana produktivitasnya. Jadi makin cepat kapal dilayani, makin bagus kinerja. Ya, Bu. Saya tidak melihat itu di sini, misalnya seperti pelayanan kapal, pelayanan muatan, itu semua kan kinerja dari pelabuhan. Ya, kinerja. Nah, itu. Menurut saya ya, jadi ini kan sebenarnya kalau saya lihat barangkali yang Aning maksud ini bagaimana pengaruh kinerja terhadap sistem
transportasi yang berkelanjutan. Sistem transportasi yang berkelanjutan itu antara lain pelabuhan hijau. Kan sistem transportasi berkelanjutan itu indikatornya 3. Demand. Kan berkelanjutan itu sama dengan kalau kita bahasa sederhana asri ya, artinya tetap berlangsung asri. Nah, transportasi yang berkelanjutan itu transportasi yang demand-nya terpelihara. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, ekosistem. Jadi saya pikir tadi ini pelabuhan hijau itu adalah transportasi laut yang berkelanjutan. Transportasi laut berkelanjutan dalam arti diwakili oleh pelabuhan yang ramah lingkungan, antara lainnya bukan hanya yang lingkungan, itu dipengaruhi oleh kinerja. Artinya tentu saja makin cepat kapal dilayani, makin banyak muatan yang dilayani, tentu makin bagus lingkungan. Artinya kalau tadi satu kapal 2 hari dilayani kan peluang untuk mengotori pelabuhan itu lebih banyak daripada yang 1 hari. Jadi kalau kinerja bagus, kapal yang 2 hari sisa 1 hari. Saya pikirnya tadi begitu, barangkali saya juga kemudian jadi kalau saya ini barangkali model hubungan antara kinerja pelabuhan dengan transportasi berkelanjutan ini yang diwakili oleh pelabuhan ramah lingkungan. Itu yang saya baca ya. Karena nanti begini susah Aning, bagaimana caranya mengukur semua ini tadi. Kalau misalnya kinerja pelabuhan itu adalah sosial, ekonomi. Padahal kinerja pelabuhan itu adalah itu tadi. Bagaimana melayani kapal dengan cepat, bagaimana melayani muatan dengan cepat. Pasti nih kalau kapal dilayani dengan cepat, muatan tidak lama di pelabuhan, dia akan ramah. Artinya lingkungan akan terpelihara kalau semua itu cepat. Tapi kalau kapalnya lama, asap kan menjadi lebih polusi udara, polusi suara juga banyak. Begitu juga muatan. Saya pikir tadi begitu. Jadi ini kinerja kalau diperbaiki akan menjadikan pelabuhan kita menjadi pelabuhan yang ramah lingkungan, yang nanti salah satu variabel dari transportasi laut yang berkelanjutan. Jadi 3 itu faktor yang sangat mempengaruhi transportasi berkelanjutan. Yang pertama itu tadi demand, tidak bisa berkelanjutan kalau tidak ada permintaan. Yang kedua aksesibilitas. Ini barangkali kalau di pembangunan berkelanjutan sama dengan sosial. Kalau tadi demand ini transportasi sama dengan ekonomi. Kemudian ada lingkungan. Ini cuma pendapat saya ya. Jadi saya pikir kalau yang itu lebih cepat, lebih konkret daripada tadi yang ini Aning jelaskan. Susah juga dapat datanya nanti ini. Susah mengukurnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, jadi tadi kalau itu misalnya diambil dan latar belakang, ada beberapa di situ kalimat-kalimat yang saya tidak tahu di mana Aning ambil ya. Seperti misalnya sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan koneksi sisi daratan antar moda. Padahal sistem transportasi laut itu bukan hanya pelabuhan. Sistem transportasi laut terdiri dari ada pelabuhannya, ada alat angkutnya, dan ada plan operation. Mana semua itu kok tidak ada? Kalau yang Anin terangkan ini baru infrastrukturnya semua sarananya, prasarana, ya. Kemudian ini juga sistem transportasi maritim, kadang bilang sistem transportasi maritim, kadang sistem transportasi laut. Yang mana kan? Barangkali yang bagus sistem transportasi laut ya. Kalau maritim itu kan luas sekali. Oke, sistem transportasi laut, ya. Kemudian ini tadi mengenai itu ya kalau saya pikir tadi itu bukan karena Aning tidak tahu yang mana dibilang pelabuhan hijau. Kalau tadi pelabuhan hijau itu adalah pelabuhan yang ramah lingkungan, itu adalah salah satu yang memang kita inginkan supaya transportasi lautnya berkelanjutan. Nah, apa yang mempengaruhi supaya dia bisa ramah lingkungan atau dia menjadi pelabuhan hijau? Tentu saja sangat dipengaruhi oleh kegiatannya, operasional pelabuhan.
yang kita maksud dengan kinerja. Ya, itu saya sehingga nanti kalau seperti itu, ini rumusan masalahnya banyak, betul dia bilang Pak Saf, ini banyak sekali. Kalau saya itu apalagi kita ambil Pelabuhan Makassar, ini pun tidak ada juga yang melatar belakangi kenapa Makassar dijadikan sampel atau jadikan objek penelitian untuk melihat hubungan antara kinerja dengan pelabuhan hijau tadi. Kemudian ini faktor kalau ini saran ya, kalau saya kalau misalnya tadi model hubungan, jadi model hubungan antara kinerja dengan pelabuhan hijau, kinerja pelabuhan dengan pelabuhan hijau ini wakil dari transportasi laut berkelanjutan. Jadi supaya dia berkelanjutan, maka pelabuhannya harus hijau. Supaya pelabuhan hijau, maka kinerjanya harus bagus. Nah, kalau yang itu lebih mudah rasanya kalau saya ya. Ini saya jadi susah saya juga melihat ini. Artinya kalau ini dipakai banyak sekali data yang tidak tidak susah diambil. Membuatnya dalam bentuk konkret seperti apa nanti pertanyaanmu ini susah ini kalau saya. Tapi mungkin ini lebih mudah. Jadi kalau saya ini rumusan masalah barangkali kita lihat dulu bagaimana pengaruh kinerja pelabuhan terhadap pelabuhan ramah lingkungan tadi. Seberapa besar ini kegiatan operasional pelabuhan mempengaruhi pelabuhan hijau tadi. Lalu dari situ baru kita menghitung, mengidentifikasi kira-kira itu tadi apa faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap pelabuhan. Kemudian yang ketiga baru model hubungan antara pelabuhan hijau dengan operasional pelabuhan tadi. 3 kalau saya, kalau mau masih banyak boleh juga. Kemudian yang berikutnya landasan teori ini banyak berbicara tentang transportasi berkelanjutan, tapi tidak ada berbicara tentang kinerja pelabuhan. Saya tidak melihat kinerja pelabuhan. Modelin saya kira oke, pelabuhan Indonesia oke, itu sudah bisa. Kemudian metode penelitian ini juga nih. Jadi biasanya kalau kita di metode penelitian di sini benar-benar kalau ini bagus cepat kita selesai. Data primer. Jadi data primer itu harus jelas apa data yang diamati langsung, disebut nih. Apa itu? Misalnya waktu kapal ataukah waktu kapal di pelabuhan barangkali itu bisa diukur. Maksud saya disebut itu datanya. Jangan hanya mengatakan data yang diamati secara langsung di lapangan. Kemudian data sekundernya apa? Lalu analisis data ya seperti tadi bagaimana cara Ani menjawab pertanyaan-pertanyaan di rumusan masalah. Jadi misalnya rumusan masalah 1 bagaimana kinerja pelabuhan, bagaimana formula yang digunakan sehingga nanti keluar di situ dari formula ini saya butuh data ini, saya butuh data ini, saya butuh data ini. Ya, kemudian bagaimana membuat model, ini kan model saya kira jago semua Bapak Ibu Anuta ini mengenai pemodelan. Saya kira begitu Prof. Sakti, terima kasih banyak Pak. Jadi saya hanya melihat ini tentang kinerja pelabuhan belum ada menurut saya belum ada P yang disebut-sebut. Jadi kinerja pelabuhan itu seperti apa enggak sama ya dengan yang kita baca di referensi. Saya kira begitu Pak Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mislia. Memang kami tim pembimbing juga saat diskusi masih bingung juga waktu itu. Hanya kita bilang mending kita majukan dulu proposal, dapat masukan-masukan dulu. Tadi banyak sekali masukan dari Ibu Mislia tentang kinerja. Jadi tidak hanya melihat dari pelabuhan ramah lingkungan saja, tetapi melihat bagaimana kinerja operasional dari pelabuhan itu sendiri.
nanti catat ya, nanti bagaimana nanti masukannya nanti kita diskusikan kembali. Mungkin ada Pak Isran ya, atau Ibu Moralia di ada Ibu Moralia atau bukan Ibu Moralia, kan pembimbing Pak Isran. Pak Isran bisa memberikan tanggapan, Prof. Ya, terima kasih Prof. Sakti. Ini kondisinya saya lagi di mobil, lagi hujan keras, saya nggak tahu apa suara saya bisa kedengaran ya. Ini saya coba teriak-teriak ini bicaranya. Jadi ya. Jelas di suara atau Pak? Iya Bu Mis, agak karema Bu Mis, siaki Bu. Iya, jelas. Alhamdulillah, jelas di suara tak? Ya. Ya, jadi saya sempat mendengar tadi Bu Aning ya menjawab pertanyaan Pak Saprudin Rauf dengan juga masukan dari Bu Mis ya. Saya belum membaca secara detail dokumennya, tetapi dari apa yang saya bisa tangkap, saya hanya mencoba memfasilitasi, mendudukkan dalam konteks kerangka melakukan riset. Ya, pertama saya melihat masih belum clear ini sebetulnya ya, tidak clear apa sebetulnya yang Bu Aning mau riset di sini dalam konteks riset ya. Konteks riset tentunya karena ini adalah level S3, ada hal-hal yang ingin ditunjukkan kebaruannya dari hasil riset itu. Pertanyaan saya kelihatannya belum terlihat. Apa saya tidak melihatnya atau gimana? Nantilah dicoba didiskusikan ya. Kemudian yang kedua yang tidak clear di sini adalah konteks objek daripada riset itu sendiri. Maksud saya begini, Bu Mis juga sudah memperjelas tadi, dan dari Pak Saprudi mengklarifikasi responden dan sebagainya, sehingga saya menangkap bayangannya populasi daripada riset ini adalah orang, bukan pelabuhan. Itu harus diklirkan, apakah betul demikian. Ketika kita merujuk kepada judul, walaupun menurut Bu Mis tadi ada sedikit perlu revisi di statement judulnya, tetapi esensinya kan mau memodelkan kinerja ya, memodelkan kinerja daripada pelabuhan. Nah, kalau objeknya adalah pelabuhan, maka tidak ketemu kalau populasinya adalah orang. Ini yang diusulkan juga tadi oleh Bu Misli, bahwa bukankah pelabuhan yang menjadi objek daripada riset ini, ya kan? Nah, ini harus diklirkan dua pendekatan ini seperti apa jalannya ke depan. Nah, aspek lain yang saya bisa tangkap secara cepat dan konstruktif, tadi dikatakan bahwa respondennya mungkin hanya 100 sampai 120, 150, ya. Kemudian saya melihat slide yang tershare di sini, hipotesis model SEM-nya misalnya ya, taruhlah saya tidak masuk mengkritisi model hipotesisnya sendiri, tetapi saya lebih kaitkan kepada kelayakan jumlah data yang harus Bu Aning ambil. Kalau saya melihat jumlah keseluruhan variabel dan indikator di sini, maka setidaknya Ibu membutuhkan data paling sedikit 450 data. Kalau tadi bayangannya cuma 110, maka mungkin cuma seperempatnya. Nah, apakah itu bisa sampai kepada tingkat validasi model atau verifikasi model yang bagus? Nah, itu satu pertanyaan riset tersendiri. Saya kira itu beberapa poin dulu yang bisa saya sampaikan, Bu Aning, Prof. Sakti, Bu Moralia, dan Bu Marni sebagai tim pembimbing.
Ini kita dari sisi melihatnya ya, dari sisi pihak second opinion gitu. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Sakti. Mohon maaf ini tidak bisa terlalu itu karena situasinya mau keluar dari mobil ini juga hujan keras. Padahal sudah ikuti ujian ini. Yang online. Ya, oke, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali, banyak sekali masukan-masukan. Nanti kita tim pembimbing akan berdiskusi lagi bagaimana meramu masukan-masukannya ini untuk riset ke depannya. Pak Muba tidak bisa hadir, ada di Luwu Banggai, jadi mungkin nanti Ibu Aning yang akan temui Pak Muba. Saya persilahkan, ada saran dari atau masukan dari Ibu Muralia? Iya, Prof, saya pinjam ini sama Pak Isran. Iya, silakan. Iya, makasih, Prof. Saya kira tadi memang kita perlu ketemu lagi sesama kopromotor dan promotor untuk mendiskusikan masukan dari penguji Pak Saf, Bu Misri, dan Pak Isran. Saya kira begitu saja, Prof. Kalau dari saya, kita diskusikan lagi kembali terkait tadi. Sama juga, saya saran nanti kalau penutup, sama kita harus duduk berempat merumuskan bagaimana kelanjutan riset ke depannya atas masukan saran-saran dari dosen penguji. Ada tanggapan atau saran dari Prof. Sumarni? Assalamualaikum. Hujan, Prof. Tidak kedengaran suaranya. Waalaikumsalam. Lebat sekali hujan di sini, Prof. Iya. Ada komentar, Prof. Oh iya, begini, Prof. Jadi saya kira memang sesuai dengan prediksi kita kemarin sebelum seminar, sebelum proposal, bahwa ini kita berasumsi bahwa apa yang dituliskan Ibu Nining ini sebenarnya belum clear. Jadi saya idem saja dengan Ibu Lia bahwa kita harus diskusikan kembali, menampung saran-saran, lalu kita bahas bersama. Itu saja, Prof. Terima kasih. Dan suara ini, hujan, lebat. Terima kasih, Prof. Marni. Memang sebelum maju proposal kan memang kita waktu berdiskusi, masih perlu ini penajaman dari ini, tapi ya kita majukan saja proposal, nanti ada nanti kita beri kesempatan. Oke, iya. Terima kasih. Berdiskusi lagi lebih intens berempat, meramu saran-saran dari para penguji dan dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Saya kira itu. Terima kasih banyak atas kehadiran kita semua di sini, Pak Isran, Bu Muralia, Ibu Mislia, Pak Syafruddin Rauh, Prof. Marni, dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Dan terima kasih juga paparannya dari Ibu Aning. Diharapkan kita nanti bisa berdiskusi lebih intens dan perlu kerja keras. Demikian seminar proposal ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Bella oleh-oleh dari Takalar? Pak Isran. Siapa yang dari Takalar, Bu Marni? Itu Pak Isran.